Sorry ass DJ. Dalam hal memastikan bahwa Anda memiliki kekuatan tertentu dan tidak akan dikendalikan atau diperbudak oleh musuh, masukkan beberapa harta ke alam semesta di dalam tubuh Anda, untuk metikan penting tidak akan hilang, dan kemudian gunakan rahasia yang menyelamatkan jiwa untuk dibangkitkan. Tetap saja harta karun ini dapat terus digunakan. Inilah harta penting Raja Dewa sulit hilang seperti pertempuran Raja Dewa, selama pihak yang kalah tidak membutuhkan, dia biasanya dapat menyimpan harta terpentingnya. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, misalnya, jika Raja Dewa Beihang pergi berperang melawan Suhua, maka Raja Dewa Beihang tidak akan menjadi lawan Suhua jika dia menggunakan semua harta karun, maka dia perlu membutuhkan banyak uang, energi untuk menggunakan harta itu untuk bertahan melawan seri. Secara alami, itu tidak dapat dimasukkan ke dalam alam semesta di dalam tubuh. Setelah jatuh, semuanya akan jatuh ke tangan Suhua. Bagi Raja para Dewa, dalam pertempuran hidup dan mati, bahkan jika hanya sepermiliar detik yang santai, maka hidup dan mati dapat memutuskan. Oleh karena itu, meninggalkan harta karun ini adalah metode meninggalkan mobil untuk melindungi si tampan. Adapun Luo Feng tidak menggunakan metode ini untuk pergi, dan masih tinggal di Gunung Suci Tengah, itu karena Luo Feng ingin memiliki sedikit waktu di dalamnya. Meskipun demikian, sempitnya waktu tidak berarti keamanan mutlak, bagi Luo Feng, tidak masalah untuk menyelamatkan hidupnya. Ditambah dengan fakta bahwa Dewa Luo Feng ada dalam kelompok etnis, hanya sulit untuk mencapai hasil yang bagus dengan duduk dan berkultivasi. Jika dia bertemu salah satu dari orang suci dari klan suci, atau bertemu Raja Dewa lain yang memiliki pertobatan yang diundang oleh klan suci, Luo Feng juga yakin bahwa 3 kartu hall-nya dapat menanganinya. Kali ini, pendakian Gunung Suci pusat pada awal pemahaman, dan area aktivitas juga terbatas di sekitar lorong sempit area. Sebagian besar peluang nyata untuk Gunung Suci Pusat berada jauh di udara Kaisar Dewa, dan kesanalah Luo Feng akan pergi di masa depan. Dan sekarang Luo Feng ingin membiasakan diri dengan lingkungan ini dan mempersiapkan masa depan. Dalam hal karakter Luo Feng, selama dia tidak mengganggu kelompok etnis, dia tidak akan pernah berbicara dengan kelompok etnis. Jika bukan karena fakta bahwa kadal bertanduk darah Yuhuan terlalu terlibat, dia tidak akan mau meminta bantuan suku. Memanggil, aliran cahaya dengan cepat melewati lorong sempit Kaisar, dan langsung sampai ke lubang cacing. Sosok Luo Feng terungkap, dan kadal kecil itu ada di pelukannya. Dalam hal kecepatan, Luo Feng secara alami lebih unggul. Kadal kecil itu menatap lubang cacing, dan matanya menjadi dalam, seperti langit berbintang. Kadal kecil itu segera meluncur ke lubang cacing, dan Luo Feng sudah lama berubah menjadi debu dan menempel pada sisik kadal kecil itu. Setelah melewati lubang cacing, tinggi Luo Feng segera kembali menjadi sekitar 1,75 meter, dan dia terbang sangat cepat sambil memegang kadal kecil itu. Semua gerakan mengalir dengan lancar, tanpa kelebihan sedikit pun, seolah-olah telah dilatih berkali-kali. Pergi melalui lubang cacing lain, dan kamu akan mencapai lorong sempit Kaisar yang mengarah langsung ke wilayah binatang buas. Kadal kecil itu dengan cemas mentransmisikan suaranya. Luo Feng mengangguk tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Di bawah desakannya, sayap asal tak berujung di belakangnya meninggalkan jejak terang seperti meteor, sangat indah. Lubang cacing berikutnya tepat di depannya. Begitu Luo Feng berhenti, dia merasakan perasaan aneh yang kuat, yang menyebabkan mata Luo Feng sedikit menyipit dan segera menoleh ke samping. Lubang cacing sedikit berfluktuasi, dan sosok cantik seperti ukiran batu giok terbang keluar darinya. Dia diam-diam menggantung di depan lubang cacing, menghalangi lubang cacing. Dia tenang, matanya tertutup rapat dan dia tidak melihat Luo Feng sama sekali, seolah-olah dia tidak memperhatikan Luo Feng sama sekali. Sayap transparan di belakangnya berkibar dengan lembut, dan badai menakutkan terbentuk di bawah sayap, tetapi segera badai itu menghilang, hanya menyisakan sedikit cahaya bintang. Sosok ini secara alami adalah serangga suci, Ainol. Ainol mengangkat kepalanya sedikit, membuka mata birunya yang seperti laut, dan dengan lembut mengangkat rambut hijau yang tersebar di sekitar telinganya dengan satu tangan. Kemudian dia melirik Luo Feng dengan ringan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Raja Qi yang hancur, kita bertemu lagi. Ainol tersenyum lembut. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Luo Feng juga tersenyum lembut, dia dengan santai meraih kadal kecil itu dengan sedikit senyum dalam nadanya,
aku tidak menyangka itu dari ayam, menetaskan kehidupan yang jauh lebih tampan daripada anak ayam. Ekspresi Ainur tidak berubah, tetapi matanya penuh dengan kedinginan. Luo Feng, aku sangat ingin tahu apakah kamu masih bisa bermain trik sebelum kamu mati. Serangga, kebencian pembunuhan ibu tidak bisa dibagi. Kadal kecil itu tiba-tiba mengaum, matanya merah dan tubuhnya sedikit gemetar, putus asa sekarang. Ainul tersenyum ringan, anak kecil, jangan khawatir, kamu akan segera bertemu ibumu. Setelah Ainul selesai berbicara, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sampingnya, dan bintik-bintik cahaya itu mengandung kekuatan yang kuat. Dalam pandangan Luo Feng, masing-masing titik cahaya itu telah mencapai kekuatan sekitar urutan ke-60 bidang. Kemudian Ainul menunjuk dengan ringan pada kadal kecil itu, dan semua titik cahaya mengenai kadal kecil itu, dan dia menutup matanya, seolah-olah dia tidak ingin melihat kadal kecil itu terbang dengan daging dan darah selanjutnya. Luo Feng menyipitkan matanya sedikit, dan ketika cahaya menerpa, dia meraih kadal kecil di tangannya dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, di depan Luo Feng ada cakra ruang waktu, yang panjangnya beberapa kilometer. Teknik rahasia untuk mencapai kekuatan di alam surga ini adalah salah satu kartu Luo Feng melawan Ainul. Begitu Shaolun muncul, ia membawa kekuatan tak terkalahkan dan menghancurkan semua titik cahaya menjadi partikel paling dasar. Kemudian, di bawah kendali Luo Feng, Shaolun ruang waktu, ini membawa sinar yang tampaknya menghancurkan langit dan kekuatannya langsung menuju ke arah Ainul, dan kecepatannya sangat cepat. Luo Feng ini adalah alam yang tidak berguna. Teknik rahasia yang dia gunakan memiliki kekuatan untuk mencapai alam surga. Cakra ruang waktu, sangat kuat, dan di bawah naksirnya, bahkan aliran udara Kaisar Dewa yang dapat mengancam Raja Dewa sedikit dihancurkan dan dihancurkan olehnya. Dan ketika naksir itu akan datang, Ainul hanya mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut, dan roda ancaman itu benar-benar terbelah menjadi dua. Luo Feng menghela nafas pelan, meskipun dia sudah lama menduga bahwa Shaolun tidak akan efektif melawan Ainul, menyaksikannya dengan matanya sendiri masih sedikit mengecewakannya. Namun, hanya ada jejak, tidak lebih, dengan kepribadian Luo Feng, sulit baginya untuk memiliki terlalu banyak gejolak emosi. Bisakah kamu benar-benar menahan aliran udara Kaisar Dewa yang kuat? Luo Feng mentransmisikan suaranya ke kadal kecil itu lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya telah berubah menjadi pita, dan dia dengan cepat menembus aliran udara Kaisar Dewa yang padat. Jangan meremehkan tubuh klan kadal bertanduk darah Yuhuan kami. Kadal kecil itu segera kembali dengan transmisi suara. Ketika transmisi suara selesai, Luo Feng telah terbang ke kedalaman aliran udara Kaisar Dewa. Ainul juga mengejar kilat, kamu tidak berpikir aliran udara Kaisar Dewa ini bisa membiarkanmu melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dewamu, bisakah itu lebih kuat dariku? Luo Feng mengungkapkan Ainul yang sedang, wajahnya juga sangat serius, kecepatan Ainul sangat cepat, kecepatan tinggi di langit. Kecepatan Luo Feng sebanding dengan kecepatan terlemah di surga, dan keduanya tidak ada bandingannya. Meskipun kecepatan kedua pihak masuk dalam kategori surga, tetapi perbedaannya seperti kura-kura dan citah, ada perbedaan dunia. Luo Feng kembali membocorkan Ainur dengan mata dingin, sebuah cakra ruang waktu, dengan cepat terbentuk di hadapannya, dan segera membentuk cakra yang lengkap. Namun, ketika cakra ruang waktu digunakan di udara Kaisar Dewa, itu mulai terus-menerus digunakan oleh udara Kaisar Dewa ketika roda mulai dibangun. Shaolun masih membawa aura yang kuat, dan dalam konstan aliran udara Kaisar Ilahi, dia masih menyerang Ainul tanpa henti. Ainul memandang roda cakra yang terus-menerus tersapu oleh aliran udara Kaisar Dewa jijik, tetapi hanya dengan menekannya dari jarak, roda cakra hancur dan berubah menjadi fragmen ruang waktu yang terhitung jumlahnya, dan fragmen frag iniling, aliran udara Kaisar Dewa, dan mereka sudah diparut halus, sampai tidak terlihat oleh mata telanjang. Wajah Luo Feng masih tenang, dalam persepsinya, Ainul semakin dekat, dan dia akan menyusul. Cobalah, tubuh ilahi Luo Feng terbakar dengan panik dalam, dan segera, kekuatan ilahi yang berubah menjadi biru, untuk menutupi cara hidup dan mati abu-abu yang awalnya dimulai pada tubuhnya. Segera setelah itu, riak ruang abu-abu menyebar, dan itu adalah Field of Birth and Destruction yang diterapkan. Namun, sebelum riak di Field of Life and Destruction menyebar sejauh setengah meter,
mereka tersapu habis oleh aliran udara Kaisar Dewa dan tidak bisa menyebar sama sekali. Kemudian Feng dingin, tubuh dewa yang terbakar gila-gilaan di tubuhnya menghasilkan energi yang sangat menakutkan. Luo Feng menyuntikkan semua energi ini ke bidang hidup dan mati yang akan benar-benar musnah. Pada saat yang sama, sayap sumber tak di belakang bersinar terang, dan alam menyebar, alam kelahiran dan kematian. Dengan gabungan ilahi kekuatan yang gila, alam absolut juga diselidiki. Dikombinasikan dengan satu pemikiran Luo Feng tentang kehidupan kosmik, alam kelahiran dan kehancuran, akhirnya mendukung bidang yang relatif stabil sekitar 10 kaki. Domain yang didukung oleh domain kelahiran dan kehancuran dianggap oleh Luo Feng. Karena alam hidup dan mati adalah tipuan jalan hidup dan mati, yang berisi jalan hidup dan mati, dan jalan hidup dan mati hanya bisa menahan aliran udara Kaisar Dewa. Jika didasarkan pada domain absolut dari Endless Source Wing, saya khawatir itu tidak akan dapat mendukung domain sama sekali. Dan ketika Luo Feng melakukan semua ini, hanya butuh waktu kurang dari 1/1000 detik, dan Ainol sudah dekat dengan tepi di mana dia bisa langsung menyentuh wilayah Luo Feng. Tepat, Luo Feng tersenyum ringan, sayap asal tak berujung didorong ke ekstrim, dan di bawah peningkatan domain, kecepatannya langsung melonjak, dan itu sebanding dengan Ainol, dan bahkan sedikit lebih cepat. Pada saat ini, Luo Feng terbang di alam, dan peningkatan alam adalah kunci untuk kecepatan yang lebih cepat. Tetapi ada faktor penting lain yang juga mempengaruhi kecepatan, dan itu adalah hambatan aliran udara Kaisar Dewa. Aliran udara Kaisar Dewa dapat mengancam Raja Dewa, bagaimana mungkin perlawanan yang ditimbulkannya kecil. Domain Luo Feng adalah untuk mengisolasi sebagian besar aliran udara Kaisar Dewa, dan terbang di dalamnya akan menerima sedikit perlawanan dari aliran udara Kaisar Dewa. Dan Ainol berbeda, meskipun Ainol memiliki kecepatan tingkat tinggi di surga, hambatan yang dibawa oleh aliran udara Kaisar Dewa kepadanya sangat besar, yang membuat kecepatannya berkurang. Selama ini dan yang lainnya menghilang, semua Luo Feng bisa sedikit lebih cepat dari Ainur. Dan keuntungan Luo Feng menjadi semakin jelas saat dia terus menembus aliran udara Kaisar Dewa. Meskipun wilayah kekuasaan Luo Feng semakin mengecil seiring aliran udara Kaisar Dewa menjadi lebih kuat, tidak peduli seberapa kecil itu, Luo Feng masih berada di wilayah kekuasaannya. Tapi Ainol berbeda, dia harus menghadapi perlawanan yang lebih besar, dan kecepatannya secara alami lebih lambat. Luo Feng, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Mulut Ainol bergerak sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari Luo Feng, karena suara itu terhapus oleh aliran udara Kaisar Dewa segera setelah keluar. Namun, dengan persepsi Luo Feng, dia secara alami dapat mengetahui apa yang Ainol bicarakan melalui bentuk mulutnya. Ainol melanjutkan, benar-benar tidak mudah bagimu untuk dapat mendukung ranah di udara Kaisar Dewa. Hanya saja meskipun kamu memiliki ranah untuk melindungimu untuk sementara waktu sekarang, jika kamu terus pergi jauh ke udara. Petik 2. Memang, keuntungan Luo Feng saat ini hanya sementara. Setelah domain dihapus oleh aliran udara Kaisar Dewa yang lebih kuat, tekanan pada Luo Feng akan langsung menjadi luar biasa. Bahkan jika dia bisa menanggungnya, kecepatannya akan melambat. Dengan daya tahan dan kecepatan tubuh ilahinya, dia bisa dengan mudah mengejar Luo Feng. Luo Feng kembali menatap Ainol dan tersenyum ringan, seolah-olah dia tidak tahu bahaya apa yang dia hadapi sekarang. Apa yang kamu tertawakan? Mata Ainol dingin. Aku menertawakanmu karena pintar, tapi aku tidak mengira kamu akan jatuh ke dalam perangkap yang kutetapkan untukmu. Luo Feng tersenyum ringan, suaranya ditransmisikan oleh kekuatan suci yang melekat pada jalan hidup dan mati, melawan aliran udara deras dari Kaisar Dewa, dan memasukinya langsung ke telinga Ainol. Sambil mengatakan ini, Luo Feng mengulurkan tangannya dan menyentuh aliran udara Kaisar Dewa yang berjalan mundur di sampingnya, seperti membelai sungai yang mengalir. Ainol sedikit terkejut, dia tidak menyadari jebakan apa yang dia jatuhkan. Kamu bisa merasakannya dengan hati-hati, kata Luo Feng, pergi jauh ke udara Kaisar Dewa, meskipun panggilan di antara kita melemah, itu tidak sepenuhnya terisolasi, kan? Saat terbang, Luo Feng membelai kadal kecil di tangannya. Kadal kecil itu dengan patuh menutup matanya dan membiarkan Luo Feng membelainya. Ainol merasa sangat tak terbayangkan. Dengan kebanggaan kadal bertanduk darah Yuhuan, bagaimana dia bisa menjadi seperti anak anjing dan membiarkannya dibelai. Dengan kebijaksanaannya, dia secara alami tahu bahwa masalahnya tidak sederhana,
dan cahaya hitam tiba-tiba memancar dari tubuhnya, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang ketika dia merasakannya. Sudahkah kamu menemukannya? Luo Feng tersenyum ringan, kadal kecil di tangannya langsung berubah menjadi kekuatan suci dan bergabung ke dalam tubuhnya. Aku tidak mengharapkan trik sederhana untuk menipumu, rubah tua. Ini adalah kemampuan, tidak terlihat dan tidak terlihat, Luo Feng. Bagaimana bajingan kecil itu menyelinap di bawah hidungku? Ainol melihat ke arah lorong sempit di belakang kaisar-kaisar. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada bahaya yang kuat di belakangnya. Apakah kamu ingat bagaimana aku berurusan denganmu setelah aku memasuki aliran udara Kaisar Dewa? Luo Feng tersenyum ringan. Berurusan denganku. Ainol mengingat cakra ruang waktu, yang terus-menerus dikikis oleh aliran udara Kaisar Dewa, yang merupakan satu-satunya serangan aktif Luo Feng setelah memasuki aliran udara Kaisar Dewa. Merasakan perubahan ekspresi Ainol, Luo Feng tersenyum ringan, sepertinya kamu telah menemukannya. Itu pecahan ruang waktu. Ainol menggertakkan giginya, bajingan kecil itu berubah menjadi pecahan ruang waktu yang sangat bagus, dan kemudian bercampur menjadi serangan berbentuk bulat. Kamu akhirnya tahu. Luo Feng tersenyum ringan, di bawah campur tangan aliran udara Kaisar Dewa, dan perhatianmu tertuju padaku. Tentu saja kamu tidak melihat perbedaan apapun dalam bagian kecil dari fragmen ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menemukannya. Ainol mengakui dengan murah hati, dan bahkan tersenyum kecil, tapi dibandingkan dengan bajingan itu, kamu yang paling mengancamku. Luo Feng sedikit terkejut. Aliran udara Kaisar Dewa semakin kuat, dan wilayah kekuasaanmu tidak dapat mendukungnya lagi. Ainol menunjukkan senyuman. Luo Feng sedikit mengernyit saat dia melihat area yang akan menyusut ke permukaan tubuhnya. Faktanya, kurang dari 5 detik telah berlalu sejak Luo Feng memasuki aliran udara Kaisar Dewa, tetapi 5 detik ini, dengan kecepatan Raja Dewa, sudah cukup untuk terbang jarak jauh. Luo Feng tidak ragu-ragu, dan segera menyesuaikan arahnya. Ainol sepertinya memperkirakan bahwa Luo Feng akan menyesuaikan arahnya, dan dia terbang ke arah itu bersamaan dengan Luo Feng menyesuaikan arahnya. Lintasan penerbangan Luo Feng saat ini kira-kira melengkung karena menyesuaikan terbalik, sementara Ainol adalah garis lurus, seperti busur derajat, mereka akan bertemu di suatu tempat. Hal ini membuat Ainol menutup jarak dengan Luo Feng secara instan. Luo Feng terkejut, dia tidak menyangka bahwa penyesuaian arahnya akan dimanfaatkan oleh Ainol, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menemukan diri. Namun, Ainol selalu mampu merespons penyesuaian Luo Feng dengan segera tanpa kebingungan karena dia tahu bahwa Luo Feng pasti tidak akan melangkah lebih jauh, selalu lebih mudah untuk menghadapinya. Ini memberi Luo Feng banyak sakit kepala, dan apa yang membuat kepala Luo Feng semakin besar adalah bahwa setiap kali dia mengubah arah, karena respons yang tepat Ainol, dia terus mendekat, akan musnah. Tidak ada pihak yang bertarung, dan mereka semua tahu bahwa di tempat di mana arus udara Kaisar Dewa begitu kuat, serangan yang dikirim dilemahkan oleh aliran udara Kaisar Dewa, dan kekuatan yang tersisa tidak dapat melukai pihak lain, hanya membuat banyak ilahi. Cara terbaik untuk bertarung di sini adalah pertarungan jarak dekat. Luo Feng masih dekat arah, Ainol semakin dan dekat dengan Luo Feng, dan segera berada sekitar 3 kaki dari Luo Feng. Aku sangat bingung. Luo Feng tiba-tiba berkata dengan ekspresi tenang, dengan kecerdasanmu, seharusnya kamu tidak menyadari bahwa aku sengaja ada di sini. Ainol tersenyum ringan, aku tahu, jika tebakanku benar, Raja Naga dari klan binatang seharusnya datang. Ekspresi Luo Feng tidak berubah, tetapi dia menyebabkan kegemparan di hati, karena Qin Zheng dan yang lainnya telah memberitahunya bahwa Raja Naga akan datang sendiri. Sebelum membiarkan kadal kecil itu pergi, dia meminta kadal kecil itu untuk membawa Raja Naga. Dan dia terus-menerus bertanya dengan Ainol di sini, karena dia ingin tahu Ainol ke sini dan membiarkan Raja Naga datang untuk membersihkannya. Tapi Ainol sepertinya sudah lama mengetahui pikiran Luo Feng. 3 orang suci. Luo Feng bertanya, itu benar. Ainol tersenyum lembut, sejak aku menemukan kalian berdua, aku mulai memberitahu mereka, aku meninggalkan mereka beberapa cara, dan dengan apa yang aku tinggalkan, mereka dapat dengan cepat mengejar. Ayo, kau membiarkan bajingan kecil itu memasukkan Raja Naga, dan cara yang digunakan di sini harus dikatakan cukup pintar. Ainol tersenyum ringan, jika aku tidak membiarkan mereka datang terlebih dahulu, aku mungkin sudah mati di tangan Raja Naga sekarang. Luo Feng menatap Ainol dengan ekspresi serius.
Dia harus mengagumi Ainol. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Luo Feng dan kadal kecil itu, tetapi meskipun demikian, dia tidak membenci Luo Feng sedikit pun, dan langsung memanggil Seng Seng. 3 orang suci. Raja Naga, jangan pernah berpikir untuk berurusan dengan Yang Mulia Ainol. Jika kamu ingin bertarung, kami bertiga bisa bermain denganmu. Suara Roh Kudus langsung menembus aliran udara Kaisar Dewa, sehingga kedua Luo Feng dan Ainol bisa mendengar dengan jelas. Ya Tuhan, aku tidak menyangka wilayahmu hampir habis, dan kamu berani keluar, tidakkah kamu takut bahkan sisanya hilang? Raja Naga mendengus dingin. Ini tidak akan mengganggu Raja Naga. Selama Yang Mulia Ainol dan salah satu dari kami bertiga masih ada di sana, klan suci akan selalu menjadi lawan terbesar dari klan binatang ilahimu. Suara Raja Suci terdengar, disertai dengan beberapa kekuatan suci. Kekuatan suci penjelmaan sisi mengatasi arus udara yang deras dari Kaisar Dewa dan secara langsung menyerbu tubuh suci Luo Feng. Ini adalah serangan jiwa dari Raja Suci. Luo Feng mendengus dingin, dan palu godam di atas jiwanya berayun langsung untuk meredakan serangan. Setelah konsumsi aliran udara Kaisar Dewa secara konstan, serangan jiwa ini kurang dari 1 dalam 10 miliar, sehingga Luo Feng dapat dengan mudah memblokirnya. Raja Suci, kamu benar-benar sampah. Serangan jiwa sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan pria kecil yang tidak berguna. Suara agung lainnya terdengar, Tritunggal Maha Kudus. Raja Harimau, aku tidak menyangka itu kamu. Raja Suci berkata dengan suara terkejut, kupikir ketika kita berpisah, itu adalah siklus reinkarnasi tanpa akhir berdiri di depanku hari ini. Raja Suci, setelah reinkarnasi tanpa akhir ini, kamu telah menyiksaku. Raja Harimau berkata dengan marah, siksaan ini, aku bersumpah, aku pasti akan membalasmu 2 kali. Kamu telah menyia-nyiakan waktu latihanmu yang tak ada habisnya. Roh Kudus mendengus dingin, jika kamu bisa menyusul kami, cobalah saja. Saudaraku, pergi dan bantu Luo Feng, biarkan aku datang ke sini, kata Raja Naga. Oke, Tiger King mengangguk dan terbang langsung ke Luo Feng, tenggelam dalam aliran udara kacau yang tak berujung. Pembangkit tenaga listrik berbicara begitu cepat, pembangkit tenaga listrik ini berdiri di puncak piramida telah berbicara begitu lama, pada kenyataannya, dibutuhkan sedikit waktu. Serangga kecil, meskipun Raja Naga tidak bisa datang, Raja Harimau ini tampaknya lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Luo Feng tersenyum ringan, dia masih menjaga jarak tertentu dari Ainol saat ini, yang terakhir akan mengambil beberapa waktu untuk mengejar Luo Feng. Dan kali ini, untuk Raja Harimau, terlalu banyak. Roh Kudus memandang Raja Naga, matanya sedikit menyipit, dan dengan jentikan tangannya, sebuah objek tak dikenal melesat ke arah Luo Feng dengan kecepatan tinggi. Item itu dibungkus dengan divine power yang tebal, dan itu sangat cepat, mengejar Tiger King. Jika Anda melihat item itu, Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah cincin dunia. Kekuatan ilahi di seluruh cincin dunia terus-menerus dihancurkan oleh aliran udara Kaisar Dewa, dan segera kehilangan perlindungannya sepenuhnya. Cincin dunia yang kehilangan perlindungannya dan ruang di dalamnya langsung berubah menjadi abu, sementara sesosok muncul dari kehancuran, ruang cincin dunia. Sosok ini adalah Dewa Raja Ceca, yang dikenal sebagai Sage keempat. Tuanku, Dewa Raja Ceku terbang menuju Ainol dengan kecepatan tinggi. Ainol melirik Raja Dewa Cegai, dan segera menyerah mengejar Luo Feng, dan terbang langsung ke Raja Dewa Cegai. Setelah melihat ini, Raja Harimau juga terbang langsung ke Ainol. Luo Feng, di sisi lain, membuka jarak yang sangat jauh dari Ainol dan Roh Kudus di kejauhan ketika Ainol meninggalkan dirinya. Jarak terbuka, hanya terlihat Tiger King dan Ainol. Tiger King adalah makhluk mistis berbentuk harimau yang sangat perkasa dengan rambut seputih salju di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia menunjukkan kecepatan yang menakjubkan dan mengejar Ainol dalam sekejap. Ainol menatap Raja Harimau yang berada di dekatnya, dan matanya yang indah penuh dengan rasa dingin. Raja Harimau menamparnya dengan cakar tanpa penjelasan apapun, dan langsung menamparkan tubuh Ainol menjadi berkeping-keping. Tubuh yang patah itu mundur dan memuntahkan darah, dan nafas kehidupan menghilang seketika. Raja Harimau sedikit mengernyit dan melihat ke mayat Ainol, meskipun mayatnya rusak parah, dia masih bisa mengatakan bahwa itu bukan Ainol. Aku di sini. Sebuah suara datang dari arah lain, di mana, di antara Raja Dewa Ceya yang tak terhitung jumlahnya,
Ainol tersenyum sedikit. Bagaimana kamu melakukannya? Raja Harimau tidak melihat ke arah itu, hanya menjilat cakar harimaunya. Ini disebut teknik avatar. Ini adalah metode khusus untukku dan utusanku. Ainol tersenyum ringan, di sini, semua avatar utusanku adalah pengorbanan untuk teknik avatarku. Di tempat lain, dengan kekuatan pertobatanmu, serangan kelompok dapat menghapus semua klon. Ainol membuka tangannya dan menatap Raja Harimau, tapi di tempat ini di mana aliran udara Kaisar Dewa begitu kuat, serangannya telah melemah, apakah masih bisa mengancam klon ini? Seperti yang diharapkan dari keluarga serangga suci legendaris, sarananya benar-benar brilian. Mata harimau tajam Raja Harimau menatap Ainol, ekspresinya penuh keagungan. Tapi lebih dari itu, pelayan saya akan terus membuat klon. Jika Anda tidak membunuh cukup cepat agar pelayan saya membuat klon, maka Anda tidak dapat membantu saya. Ainol tersenyum menawan, Raja Harimau, bagaimana caranya? Melakukan hal ini. Dengan cara ini, aku tidak bisa membantumu. Raja menjilat cakar harimaunya lagi, dan kemudian membuatnya menghilang seketika. Saat berikutnya, dia datang ke Ainol seperti teleportasi, dan cakar harimau yang membentaknya. Ainol tidak menghindar, dan tidak bisa menghindar sama sekali. Saat berikutnya berubah menjadi tubuh yang terfragmentasi. Hanya saja mayat tersebut berubah menjadi tiruan dari Dewa Raja Chea. Serangga kecil, saya belum pernah bertarung dalam reinkarnasi tanpa akhir. Saya khawatir masih catatan orang-orang kudus tentang saya ada sebelum reinkarnasi tanpa akhir. Anda mungkin tidak mengenal saya. Raja Harimau tersenyum ringan, dalam pertempuran pertama, saya dipaksa menjadi Ra-ada Dewa di alam penyesalan, yang membuat jalanku menuju Kaisar sangat tipis. Dan semua ini disebabkan oleh orang-orang kudus. Raja Harimau secepat kilat, dan berturut-turut menghancurkan banyak klon Raja Dewa Chea. Cacing sucimu adalah salah satu dalang di balik klan suci, dan kamu juga bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Raja Harimau tiba-tiba berhenti, dan banyak paku logam yang sangat tajam muncul dari udara tipis di sekelilingnya, cahaya biru, dan kemudian meledak ke sekitarnya. Segera, Dewa Raja Ceku tewas oleh paku tajam yang memancarkan cahaya dingin, semua jatuh. Sebagai penguasa klon, Dewa Raja Ceku secara alami merasa bahwa ketika klon itu menyentuh paku, mereka diserang oleh arus udara yang sangat dingin, dan setiap tanda kehidupan di tubuh langsung membeku, sehingga mereka jatuh. Cara demam emas. Ainol sangat terkejut, dan sepertinya dia benar-benar memahami cara dingin emas. Sepertinya kamu benar lupa. Selanjutnya, aku akan membiarkan orang-orang kudusmu mengingat kenangan. Raja Harimau meraung, dan uap air yang tak menyebar. Begitu uap air keluar, ia dengan pembohong bertarung melawan aliran udara Kaisar Dewa di sekitarnya. Dalam, uap air itu mengembun, menjadi es, dan suhu turun dengan cepat, menembus puluhan miliar derajat di bawah nol dalam mata, dan terus turun dengan gila-gilaan. Derajat nol mutlak minus 273,15, yang dipelajari Luo Feng di zaman bumi hanyalah di depan Dao Ziwei. Sebenarnya, teori nol mutlak tidak salah, tetapi teori ini didasarkan pada fondasi materi, dan sarana raja para dewa telah lama terlepas dari materi, dan bahkan penguasa dunia dan periode abadi dapat dengan mudah terlepas darinya, urusan. Keluarga Harimau Putih saya lahir untuk mewakili yang paling kuat, dan dapat dikatakan sebagai kesayangan Dao dalam hal yang paling kuat. Raja Harimau tersenyum ringan, dan uap air di sekitarnya mengembun menjadi es besar, penjara, dan Ainur dan banyak avatar Dewa Raja Ceca semuanya terselubung di dalamnya. Dan di atas es, sebenarnya ada kilau logam, dan sekilas, Anda bisa tahu bahwa itu sangat keras. Aliran udara Kaisar Dewa sangat menembus, berjalan bola-balik, mengikis penjara es ini dengan gila-gilaan. Di penjara es, Ainol dan Dewa Raja Ceku keduanya tampak serius, dan Raja Ceku merasa bahwa kekuatan sucinya terus-menerus dikonsumsi di bawah cuaca dingin yang ekstrim. Jalan dingin keemasan termasuk jalan yang paling kaku. Raja Harimau tersenyum, dan uap air yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sampingnya, berubah menjadi paku yang tak terhitung jumlahnya, pada saat yang sama, itu juga termasuk jalan dingin yang ekstrim. Sebagai Harimau Putih, saya tidak pandai dalam Dao ini dan mampu mencapai prestasi besar di Dao Jinhan dapat dianggap sebagai bakat saya. Tapi, wajah Raja Harimau menjadi dingin, dan dia menunjuk ke arah Ainol. Tiba-tiba, semua duri di sekelilingnya menyembur keluar, orang-orang kudus bersusah payah untuk menghancurkan jalan kaisarku.
Biarkan aku menanggungnya. Kesedihan reinkarnasi yang tak ada habisnya, rasa sakit semacam ini, kebencian semacam ini, aku juga akan membiarkan orang-orang kudusmu merasakannya. Suara Raja Harimau seperti palu, dan setiap kata menghantam Ainol dan Raja Dewa Ceku. Jika kekuatannya tidak dilemahkan oleh aliran udara Kaisar Dewa, mereka pasti sudah kehilangan akal sekarang. Paku tak berujung menusuk setiap Dewa Raja Cega, dan segera memusnahkan setengah dari jumlah besar Dewa Raja Cega. Kamu harus menemukan cara untuk melepaskan salah satu avatarmu. Ainol mengirim transmisi suara khusus kepada Raja Dewa Cegai untuk mendiskusikan tindakan balasan. Tuan, mengapa Anda tidak memasuki alam semesta di dalam tubuh saya? Dewa Raja Cekuan dengan cemas mengirim suaranya kembali. Penjara es ini sangat keras sehingga tidak akan bisa dibuka untuk sementara waktu. Dan Ainol tidak tergerak sama sekali. Tuan, manfaatkan sekarang, jika sudah terlambat, saya khawatir tidak akan ada kesempatan sama sekali. Transmisi suara God King Cekuo lagi. Tidak perlu. Ainol tersenyum ringan. Raja Dewa Ceca menatap Ainol dengan curiga. Raja Huo, apakah kamu di sini juga? Suara Raja Naga tiba-tiba datang, tetapi nadanya tenang. Terlambat beberapa detik, tepat pada waktunya. Raja Api berkata sambil tersenyum. Pergi dan selamatkan Yang Mulia Ainor segera. Perintah Raja Suci. Ya, setelah Raja Api selesai berbicara, dia segera masuk jauh ke dalam aliran udara Kaisar Dewa. Raja Api, Raja Harimau tertegun sejenak, lalu tanpa ragu-ragu, dia terbang keluar dari penjara es, dan penjara es hancur saat Raja Harimau pergi. Ayo pergi. Raja Harimau datang ke tempat Luo Feng berada dalam sekejap, dan setelah sedikit ragu, dia membawa Luo Feng ke alam semesta batinnya. Luo Feng juga tidak melawan, jika dia tetap di luar, itu akan mempengaruhi Raja Naga dan Raja Harimau. Setelah itu, Luo Feng memasuki alam semesta yang dipenuhi dengan aura terkuat di dalam tubuhnya. Hanya setengah menit kemudian, dia dibebaskan. Ini adalah istana yang terlihat seperti terbuat dari kristal ungu. Di dalam istana, bola cahaya dengan pola rahasia kuno berputar. Itu adalah istana naga tempat Luo Feng pernah datang. Raja Naga duduk bersila di pilar batu di bawah bola cahaya, menatap Luo Feng, tubuhnya memancarkan aura yang kuat, menyebabkan seluruh aula berputar dengan aneh. Raja Harimau berbaring miring, ketika Luo Feng melihat ke atas, dia hanya meletakkan kepalanya di antara kedua kaki depannya yang kokoh, seolah-olah dia ingin tertidur. Kadal kecil itu telah berdiri di samping Luo Feng untuk waktu yang lama, dan dia mengangkat kepalanya sedikit, terlihat sedikit arogan. Luo Feng, kata Raja Naga, suaranya terdengar seperti angin musim semi. Yang Mulia Raja Naga, nada suara Luo Feng penuh hormat. Menghadapi orang yang paling kuat di benua asal, Luo Feng masih perlu menghormatinya. Kamu pergi ke kuil sumber caotik dan mendapatkan banyak, kan? Raja Naga bertanya sambil tersenyum, ketika kamu pergi ke Gunung Suci Pusat, kamu masih seorang suci, dan sekarang kamu telah menjadi Raja Dewa. Luo Feng mengangguk, ini memang panen yang bagus. Teknik rahasia apa yang kamu peroleh? Raja Naga bertanya langsung. Luo Feng terkejut, inkarnasi kekuatan ilahi yang tersisa di negara Su terhubung langsung ke jaringan Qin Han dan menemukan Su Hua dalam sekejap. Teknik rahasia di alam surgawi, kata Luo Feng langsung. Benarkah? Raja Harimau, yang sepertinya tertidur lelap, segera bertanya. Luo Feng mengangguk. Aduh, Raja Naga menghela nafas pelan, sejak kemunculan kuil asal caotik, benua asal belum bisa mencapai langkah ini. Aku tidak menyangka orang pertama yang melakukannya adalah manusia. Ada beberapa penyesalan dalam nada suara Raja Naga sayangnya, dia yang pertama melakukannya, bukan binatang suci dari dewa mereka. Kemudian Raja Naga menatap Luo Feng lagi, matanya tertuju pada Luo Feng, yang membuat Luo Feng merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Yang Mulia Raja Naga, apakah kamu masih ingat? Suara Raja Naga dan suara Luo Feng terdengar pada saat yang sama, tetapi suara Raja Naga seperti guntur, menutupi suara Luo Feng. Raja Naga melirik Luo Feng dan melanjutkan, apakah kamu ingat bertanya padaku terakhir kali? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Luo Feng merenung sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, tidak menyesal. Sekarang setelah kamu mencapai beberapa hal, kamu berpuas diri, berpikir bahwa pilihanmu. Raja Naga memastikan dengan lembut, sudah kubilang, kamu telah membuat kesalahan besar,
dan yang kuat harus selalu mengutamakan kultivasi, menyerahkan sumber daya kultivasi untuk peduli pada yang lemah. Ini adalah yang sangat bodoh dan salah. Suara Raja Naga semakin keras, dan setiap kata yang mengejutkan hati Luo Feng, seolah ingin membuat Luo Feng mengerti kebodohannya. Wajah Luo Feng masih tenang pada awalnya, tetapi ketika Raja Naga berbicara, sedikit gemetar, seolah-olah dia mengalami kejutan besar, dan bercucuran keringat berkeringat, mencapai batas atas toleransi Luo Feng, sehingga Luo Feng masih sedikit sadar ketika sangat terkejut. Setelah Raja Naga selesai berbicara, Luo Feng merasakan tekanannya hilang. Apakah kamu mengerti? Suara Raja Naga membuat orang merasa seperti angin musim semi lagi. Yang mulia Raja Naga, Luo Feng memiliki sesuatu untuk dikembangkan kepada Anda. Luo Feng masih hormat. Kamu bertanya, kata Raja Naga, aku paling tahu tentang asal-usul benua itu. Luo Feng mengangguk, yang ingin saya cinta adalah, bagaimana cara membangun klan. Cara pendakian klan. Raja Naga terkejut, karena ini, ayahnya, Raja Naga, juga bertanya kepadanya. Pada saat itu, dia masih seorang Raja Dewa di alam surga, dan merupakan salah satu dari 3 ras naga di benua asal pada waktu itu. Dia berpikir dengan hati-hati pada saat itu, dan kemudian menjawab, itu adalah yang kuat adalah fondasi dari kelompok etnis yang kuat, dan justru karena kehadiran seorang ayah, suku binatang kita dapat meremehkan kelompok etnis yang terhitung jumlahnya. Kaisar Naga mendengarkan dan tersenyum lembut, senyumnya penuh cinta, kalau begitu katakan padaku, bagaimana yang kuat datang. Yang kuat adalah mereka yang keluar dari pertempuran hidup dan mati dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya orang kuat seperti itu yang dapat memberikan kekuatan kepada kelompok etnis dan mendorong kelompok etnis menjadi lebih kuat. Maksnya Pandan. Kaisar Naga tidak memiliki komitmen, tetapi mengajukan pertanyaan lagi, Ruier, karena Anda mengatakan bahwa yang kuat adalah fondasi kelompok etnis, maka beritahu saya apa pendapat Anda tentang yang lemah. Ayah, Raja Naga berkata dengan rasa hormat, menurut pendapat saya, yang lemah harus berusaha untuk tumbuh menjadi yang kuat, atau mencapai prestasi di bidang lain, atau mereka mengembangkan. Ruier, kemarilah. Raja Naga memberi isyarat kepada Raja Naga, wajahnya penuh kebaikan. Raja Naga semakin dekat. Raja Naga meraih tangan Raja Naga dengan satu tangan, mengusap ringan kepala Raja Naga dengan tangan yang lain, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak berani mengatakan bahwa sudut pandang Anda salah, dan saya tidak berani mengatakan bahwa itu benar. Jika ada yang salah, itu akan diserahkan kepada Anda. Ayah, Raja Naga menatap Raja Naga. Raja Naga mengangkat tangannya dan menyela apa yang akan dikatakan Raja Naga, ini masalah waktu. Penguasa manusia dan aku sudah yakin bahwa kita akan menjadi kaisar, dan kita semua harus mengambil langkah ini. Tapi apa yang paling aku khawatirkan adalah Tuhan. Orc, dengan kamu di sini dan mengatur kelompok dengan ide-idemu, para orc dewaku bisa tetap kuat. Raja Naga sangat senang, dan dia merasa sudut pandangnya diakui. Tapi, suara Kaisar Naga berubah, meskipun kita bisa tetap kuat, kita tidak bisa membuat terlalu banyak gelombang, seperti permukaan air yang tenang, meskipun ada banyak air di bawahnya, tetapi kita ingin membalikkan tekanan pada benua asal. Pegunungannya sangat sulit. Ayah, Raja Naga langsung tidak setuju, selama kamu kuat, kamu bisa melakukan apa saja. Jika yang kuat tidak bisa melakukannya, apakah yang lemah bisa melakukannya? Nah, Kaisar Naga melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat tempat yang sangat jauh. Alasan mengapa laut sangat luas dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi adalah karena terdiri dari tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Keluarkan, kekuatannya sangat lemah, tetapi ketika tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, itu akan membentuk kekuatan yang kuat. Raja Naga mengangguk sedikit, sambil berpikir, kuharap saat kamu memperhatikan yang kuat, kamu juga harus memperhatikan yang lemah. Raja Naga berkata, menatap Raja Naga, matanya seolah berbicara, segala sesuatu di dunia ini terhubung, dan beberapa tindakan kecil terhubung dengan semua hal di alam. Ketika Anda bangun, Anda akan sering mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Raja Naga menepuk punggung tangan Raja Naga dengan ringan. Raja Naga memandang penguasa naga, dan menganggukkan kepalanya dengan samar. Luo Feng menatap Raja Naga yang diam tanpa mengganggunya sedikit pun. Cara mendirikan klan dari klan binatang saya, Raja Naga berkata perlahan, itu adalah yang kuat, dan yang kuat adalah fondasi kemakmuran klan binatang buas kami.
Namun, kami masih akan mengurus yang lemah dan beri mereka peluang tertentu. Biarkan mereka memiliki kesempatan untuk menjadi kuat. Adapun apakah mereka dapat memanfaatkannya, itu tergantung pada apakah mereka memiliki kualifikasi ini. Petik 2. Luo Feng sedikit mengangguk, yang kuat memang kunci kekuatan suatu kelompok, tetapi faktor terpenting dari suatu kelompok bukan hanya yang kuat. Lalu apa lagi? Tanya Raja Naga, apakah masih ada orang yang lemah? Masih ada aturan. Luo Feng berkata dengan tenang, masih ada aturan. Raja Naga bingung, apakah faktor-faktor ini yang membuat kelompok itu kuat? Ada aturan untuk perkembangan sesuatu, seperti yang kuat itu seperti bunga yang indah, tetapi sebelum mekar, semuanya biasa saja, seperti rumput liar, kata Luo Feng. Raja Naga mengangguk, jika kamu tidak mengalami pertumbuhan, kamu benar-benar tidak bisa menjadi orang yang kuat. Analogimu juga tepat. Yang mulia Raja Naga, apa yang saya katakan selanjutnya adalah murni pendapat pribadi Luo Feng, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika ada yang salah, saya harap yang mulia Raja Naga Haihan. Kata Luo Feng, dengan hormat. Tidak masalah apa yang kamu katakan, tidak masalah apa yang kamu katakan. Raja Naga berkata dengan lembut. Luo Feng sedikit mengangguk, dan kemudian berkata, jalan para dewa dan binatang seperti taman, di mana banyak bunga bersaing untuk mekar, dan tidak ada satupun rumput liar. Apa yang salah dengan ini? Raja Naga bertanya, menggunakan analogimu, bunga membutuhkan pupuk untuk tumbuh, dan mengapa pupuk ini harus disia-siakan untuk rumput liar? Bagaimana yang mulia Raja Naga tahu bahwa tanaman yang terlihat seperti rumput liar akan menghasilkan bunga yang berbeda? Luo Feng bertanya balik. Aku punya taman, kenapa aku harus peduli dengan bunga liar itu? Raja Naga bertanya lagi. Taman Raja Naga, aku tidak tahu apakah ada bunga yang tidak sama. Membawa kejutan kecil atau kejutan ke taman ini? Tanya Luo Feng. Raja Naga tercengang. Tidak, Luo Feng berkata dengan lembut, menjawab pertanyaannya sendiri. Pertumbuhan setiap orang kuat berada dalam kendali Raja Naga, seperti bunga yang belum mekar. Raja Naga sudah mengetahui spesiesnya dan akan seperti apa bunga akan mekar. Apa artinya ini? Tanya Raja Harimau yang terdiam beberapa saat. Artinya tidak ada ombak, taman yang indah, seperti taman kematian, itu hanya bisa binasa menurut hukum kehidupan yang abadi. Luo Feng menghela nafas pelan. Yang lemah melahirkan yang kuat, dan yang kuat memberi makan yang lemah. Dao harus seperti ini, sehingga yang lemah akan terus melahirkan yang kuat, dan yang kuat akan menjadi semakin kuat. Luo Feng berkata, sama seperti ras manusia kita, ras manusia adalah sekelompok bencana dan bencana. Jatuhnya dua raja manusia secara tidak sengaja telah menyebabkan ras manusia kita jatuh dari tahta ras yang tak terkalahkan, dan bahkan menghadapi bahaya kematian, tetapi ras manusia kita telah muncul dalam jumlah besar dan selalu dapat membalikkan keadaan. Baik Raja Naga dan Raja Harimau sama-sama bijaksana. Memang, jika bukan karena kecelakaan, kekuatan ras manusia akan lebih kuat daripada ras binatang. Raja Naga mengangguk dan mengakui, Luo Feng tidak menerima kata-kata Raja Naga, tetapi melanjutkan, tidak banyak orang yang terkejut, bahkan jika mereka semua adalah Raja Dewa, saya khawatir mereka masih tidak dapat menyelamatkan diri, dan mereka masih akan jatuh. Raja Naga sedikit mengernyit. Bahkan jika kamu terpisah, apa gunanya? Raja Naga menghela nafas pelan, tapi Luo Feng tidak mendengar suaranya. Kami memiliki pendapat yang berbeda. Raja Naga berkata dengan lembut, aku tidak bisa mengatakan bahwa pikiranmu terlalu naif dan bodoh. Mungkin aku yang salah, dan jalanmu yang benar. Raja Harimau memandang Raja Naga dengan heran. Raja Naga tersenyum ringan, hanya saja, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada banyak cara untuk berlatih, dan saya tidak bisa memaksa semua orang untuk menjadi sama dengan saya. Saya harap ada studi antara kita. Selamatkan pembangkit tenaga listrik dari benua asal. Pikiran macam apa Raja Naga itu, bagaimana dia bisa terguncang oleh jalan kultivai yang dia pilih? Luo Feng mengangguk ringan, dia tidak berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Raja Naga itu salah, dia hanya merasa bahwa jalur kultivai yang dia pilih akan lebih baik. Setelah dia mempelajari struktur alam semesta di tubuhnya dan merancang metode konstruksi, Yuan mengolah semua metode memberi makan Yuan, dia memiliki arah yang jelas untuk jalur kultivasinya sendiri. Dalam struktur alam semesta di tubuhnya,
dia di dunia di semua halaman sebagai tautan. Sebagian besar hal di dunia tidak tahu bahwa hubungannya dengan dia, tetapi pada kenyataannya, perubahan akan terjadi, sendiri, ini adalah hubungan yang tidak terlihat antara semua hal. Satu minuman dan satu kecupan, minuman bersama. Inilah yang Luo Feng yakini sebagai cara terbaik untuk pergi, dan ini juga merupakan arah untuk jalur kultisai Luo Feng. Luo Feng, sudah waktunya bagimu untuk kembali. Raja Naga berkata, setelah kamu menjadi Raja Dewa, kamu harus kembali ke klanmu sendiri untuk berjalan-jalan. Raja Naga tidak tahu bahwa Luo Feng memiliki tiruannya. Luo Feng mengangguk, baru saja akan berbicara. Aku ingin pergi dengan Luo Feng. Kadal kecil yang berdiri di samping Luo Feng tiba-tiba berkata dalam hati. Ini sedikit mengejutkan Luo Feng. Bukankah ibumu mengizinkanmu datang ke klan binatang suci? Luo Feng bertanya dengan curiga. Dia dan kadal kecil telah berkeliaran di Gunung Suci Tengah selama ribuan tahun, dan tentu saja mereka telah banyak berbicara. Luo Feng tahu semua hal ini. Raja Naga dan Raja Harimau juga melihat kadal kecil itu, karena kadal kecil itu terlibat, jadi mereka juga perlu lebih memperhatikan. Aku datang ke klan binatang. Sebenarnya, hanya ada satu hal yang harus diberitahukan kepada Raja Naga. Kadal kecil itu berkata, setelah membicarakan ini, aku secara alami dapat memilih kemana aku pergi atau tinggal. Ada apa? Tanya Raja Naga. Tidak akan ada reinkarnasi. Kadal kecil itu melihat bola cahaya dengan pola rahasia kuno di aula dan berkata, cahaya senjata nasional tidak akan lagi bersinar di dunia ini, dan berbagai ras di benua asal akan kehilangan perlindungan senjata nasional. Wajah Raja Naga akhirnya berubah, dan dia segera berbicara, ingin bertanya secara detail. Sebagai penguasa senjata nasional kelas 4, Raja Naga secara alami tahu apa yang saya maksud. Kadal kecil itu berkata, bersiaplah. Benua asal benar-benar akan berada dalam kekacauan. Luo Feng terkejut dan memiliki beberapa tebakan di hatinya, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar, jadi dia membuka mulutnya dan ingin bertanya secara detail. Kamu bisa memberitahu Raja. Raja Naga berkata dengan ekspresi serius, dengarkan saja pengaturannya. Luo Feng mengangguk, dan segera menyampaikan kata-kata asli kadal kecil itu kepada Su Hua di jaringan Qin Han. Su Hua sangat terkejut setelah mendengar ini, dan segera mengirim email ke Qin Zheng. Tidak butuh waktu lama bagi Su Hua untuk menerima panggilan video. Setelah menerimanya, Qin Zheng dengan wajah cemas ada di sisi lain layar. Yang mulia, Luo Feng memanggil dengan hormat. Luo Feng, kamu mengatakan bahwa cahaya senjata nasional tidak lagi bersinar di dunia ini. Qin Zheng bertanya dengan cepat. Itulah yang dikatakan kadal kecil bertanduk darah Yuhuan. Kata Luo Feng. Kadal bertanduk darah Yuhuan. Wajah Qin Zheng menjadi lebih serius, lalu menatap Su Hua dan Luo Feng, jangan membuat keributan terlebih dahulu. Setelah Qin Zheng selesai berbicara, dia langsung menutup panggilan video. Mungkinkah senjata nasional kehilangan kemampuannya untuk meningkat? Luo Feng akhirnya mengungkapkan tebakannya. Makna literalnya memang seperti ini. Su Hua mengangguk ringan, tapi senjata nasional terkait dengan naik turunnya suatu kelompok etnis. Alasan mengapa ras manusia kita bisa tetap kuat, senjata nasional kelas 4 Jiu Shuding, adalah bagian terpentingnya. Ekspresi wajah Luo Feng sangat terkejut, meskipun dia telah menebaknya, idenya dikonfirmasi, yang masih sangat mengejutkannya sehingga dia tidak bisa tidak mulai berpikir. Tanpa perlindungan senjata nasional, bayang-bayang perang akan menutupi seluruh benua. Su Hua berkata, semua sumber daya budidaya harus didistribusikan kembali. Meskipun ras manusia kita kuat, sumber daya budidaya besar yang kita miliki juga akan digunakan oleh banyak orang, kelompok etnis didambakan. Aku tidak menyangka kekacauan akan datang begitu cepat. Su Hua menghela nafas pelan. Klan binatang, ibu kota kerajaan naga, di Istana Kristal. Apakah ada cara untuk menghentikan kekacauan? Luo Feng sedikit mengernyit, menatap kadal kecil itu. Kadal kecil itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, ya. Mata Luo Feng berbinar, dan dia dengan cepat bertanya apa metodenya. Masuklah ke alam dewa yang berdaulat surgawi dan lindungi dewa yang berdaulat surgawi Bi. Kata kadal kecil itu. Apakah cukup untuk melindungi Dewi Hari itu? Luo Feng bertanya. Tampaknya sangat sederhana untuk melindungi sesuatu. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang masih menginginkan senjata nasional untuk terus melindungi kerajaan Tuhan mereka sendiri.
Saya percaya akan ada banyak orang kuat seperti itu. Bahkan jika mereka menginginkan perang, ada banyak orang kuat yang ingin mendistribusikan kembali sumber daya budidaya mereka. Hasil terburuk tidak lebih dari pertempuran antara dua raja dewa di alam dewa berdaulat surgawi untuk dewa berdaulat surgawi B. Lebih baik memiliki banyak dewa dan raja yang bertarung di alam dewa raja surgawi daripada menggunakan benua asal di mana ada banyak makhluk sebagai medan perang. Tidak sulit untuk melindungi Bi Ilahi Raja Surgawi dengan kekuatan para dewa, binatang buas, manusia, dan ras lainnya, kata kadal kecil itu. Itu benar, Raja Naga melanjutkan kata-kata kadal kecil itu, tetapi masalah terbesar sekarang bukanlah kurangnya kekuatan, tetapi ketidakmampuan untuk memasuki alam dewa Raja Surgawi. Tidak bisa memasuki alam dewa Raja Surgawi. Luo Feng terkejut, dia tidak memikirkan pertanyaan ini. Meskipun alam Dewa Tianjun tidak dilarang untuk dimasuki, bahkan alam Dewa Tianjun adalah salah satu dari 3 inti gunung suci pusat, yang dapat dicapai langsung melalui lubang cacing. Raja Naga sedikit mengernyit, namun, seperti caotik kuil asal, itu hanya bisa disebut kekuatan suci memasuki jenderal. Alam Dewa Raja Surgawi juga membatasi pembangkit tenaga listrik untuk masuk. Apa batasannya? Luo Feng bertanya, hanya pemilik zat khusus yang bisa masuk. Kata Raja Harimau dengan malas di samping. Pemilik zat khusus. Luo Feng terkejut sejenak, serangga suci. Ya, Raja Naga mengangguk, omong-omong, Luo Feng, kamu bisa dianggap sebagai ahli menghancurkan semangat Raja. Luo Feng mengangguk ringan, tidak mengherankan jika Raja Naga mengetahui hal ini, karena mantan Qin Zheng juga mengetahui hal ini sejak lama. Jika Anda ingin memasuki alam dewa penguasa surgawi, Anda harus disetujui oleh inti dari Ki Pemecah Raja, maka Anda adalah penguasa sejati Ki Pemecah Raja. Raja Naga melanjutkan, dan Raja melanggar Ki akan segera lahir. Po Wang Ki akan segera lahir. Luo Feng sedikit terkejut. Luo Feng, meskipun Po Wang Ki mengakuimu sekarang, itu tidak berarti bahwa dia adalah milikmu. Raja Naga berkata, dewa dan binatang buas kita akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Begitu kau membiarkanku menjadi penguasa Po Wang Ki, maka tidak ada yang bisa memindahkan Jun Senbi hari itu. Luo Feng sedikit mengernyit. Memang, bahkan jika dia mendapatkan Raja Qi yang rusak sendiri, akan sulit untuk mengalahkan cacing suci. Dan jika pemilik temperamen Raja yang rusak ini digantikan oleh Raja Naga, maka saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Raja Naga, dan tentu saja dia dapat dengan mudah melindungi dewa hari ini. Hanya saja, mengapa Anda harus memberikan barang Anda sendiri kepada Raja Naga? Mengapa nasib suku Anda sendiri harus diserahkan kepada orang lain? Yang mulia Raja Naga, meskipun saya tidak tahu ujian seperti apa yang akan saya lalui untuk mendapatkan energi Raja yang rusak, kata Luo Feng, tetapi saya bersedia bersaing secara adil dengan Raja Naga. Hahaha, Raja Naga tertawa, aku senang menemanimu, tapi aku jarang mengatakan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Luo Feng tersenyum ringan. Bahkan, dia tidak cukup percaya bahwa Raja Naga secara pribadi akan merebut Raja Penuang Qi. Bagaimanapun, Raja Naga perlu melindungi seluruh klan binatang suci. Jika dia pergi dengan mudah, dia pasti akan berakhir, kehilangan wilayahnya seperti yang dilakukan Sein Clan. Tapi, Luo Feng mengubah suaranya dan menanyakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan, apa itu Dewa Raja Surgawi Bi? Raja Naga dan kadal kecil itu membocorkan Luo Feng dan sepertinya tidak terkejut dengan pertanyaan Luo Feng. Raja Naga melihat bola cahaya misterius yang tergantung di tengah aula, ini adalah senjata nasional kelas 4 dari klan binatang kita, Mutiara Dewa Malam. Hanya setelah diberi makan oleh Bi Ilahi Raja Surgawi, dia menjadi individu yang mandiri. Luo Feng terkejut artefak nasional kelas 4 lahir di Dewa Para Dewa hari itu. Level berapa Dewa Para Dewa hari itu? Tidak hanya Ye Sensu, Zhou Shuding dari ras manusia, mangkuk emas mengkilap dari ras suci, botol buas ras iblis, hati ibu ikan dari ras cerdas, kelas 4 ini artefak nasional semua lahir di Dewa Para Dewa. Raja Naga berkata dengan lembut, dan kemudian memandang Luo Feng, lalu bagaimana menurutmu, apa Bi Ilahi Raja Surgawi ini? Luo Feng tanpa berpikir mengingat sebuah legenda yang pernah dia dengar sebelumnya, dan setelah berpikir sejenak, dia merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah hal ini. Senjata nasional kelas 5, Luo Feng berkata dengan lembut. Kadal kecil itu mengangguk dan berkata dengan bangga, itu benar,
karena perwalian terus-menerus dari klan kadal tanduk darah Yuhuanku, benua asal selalu menjaga kesehatan relatif. Luo Feng sangat mengagumi klan kadal bertanduk darah Yuhuan dalam hal ini. Tianjun Senbi sekarang telah kehilangan perlindungan dari klan kadal bertanduk darah Yuhuan, dan kemungkinan jatuh ke tangan serangga suci sangat tinggi. Tidak, Luo Feng sedikit mengernyit. Jika ada, itu di antara kalian manusia. Raja Naga memandang Luo Feng. Di tangan kita manusia, Luo Feng terkejut. Di antara zat-zat khusus itu, ada energi raja yang menentukan angin, emas yang melanggar emas, kayu kehidupan yang menguasai kayu, air 5 akar yang mengendalikan udara, dan amarah yang menguasai api Lingming. Raja Naga, dan di antara mereka, api Lingming pernah menjadi pemilik kaisar, jadi kemungkinan besar api Lingming ada di tangan dewa manusia. 1. Api Lingming. Luo Feng berbisik pelan. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik tidak membahas apapun, kecuali bahwa Raja Naga memelihara kadal kecil itu beberapa kali, tetapi kadal kecil itu pergi bersama Luo Feng. Raja Naga tidak punya pilihan selain menggunakan senjata nasional untuk memindahkan Luo Feng dan kadal kecil ke perbatasan klan binatang. Luo Feng membawa kadal kecil itu melintasi perbatasan dan datang ke medan perang antara binatang dan manusia. Medan perang ini adalah danau yang sangat indah. Di danau, alam semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya naik turun, dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya dan dewa sejati yang kosong bertarung di dalamnya, berjuang untuk hidup dan mati. Luo Feng melihat ke suatu tempat, dan dengan penglihatan tingkat Raja Surgawinya, dia dapat dengan mudah melihat tempat-tempat yang sangat jauh. Di arah yang dilihat Luo Feng, ada banyak alam semesta kecil, dan di salah satu alam semesta kecil, tim dewa sejati Void berkeliaran di dalamnya. Dan salah satu dewa sejati dalam tim ini, Luo Feng juga telah bertemu beberapa kali. Itu adalah tim yang terdiri dari 13 binatang buas yang kuat, dengan 5 dewa kehampaan sejati dan 8 dewa sejati. Hei, Dike, aku mendengar bahwa kamu adalah seorang pedagang budak sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kamu pernah melihat budak tingkat dewa sejati Void. Dewa sejati dengan cangkang di punggungnya memandang dewa sejati humanoid di sampingnya. Pelayan dewa kehampaan sejati, saya telah melihat sekitar 10. Dewa sejati bernama Dike tertawa, setiap kali pelayan dewa kehampaan sejati muncul di pasar, itu akan menyebabkan banyak kekacauan. Anda tahu, seperti Void ini, pelayan tingkat dewa sejati umumnya dirampok oleh yang kuat sebelum mereka memasuki pasar, dan sangat sedikit yang memasuki pasar. Saya telah melihat selusin atau lebih, yang dianggap sedikit keberuntungan. Aku benar-benar ingin membeli pelayan dewa kehampaan sejati, sehingga kekuatan tempur tim kami dapat ditingkatkan banyak, dan di Danau Barium Bintang ini, tidak perlu takut pada siapapun. Mata sang dewa karapas sejati bersinar. Kipa, dengan kekayaan yang telah kamu habiskan di medan perang ini selama bertahun-tahun, aku khawatir itu cukup untuk membeli pelayan dewa sejati Void. Dick bertanya sambil tersenyum. Tidak, itu sangat jauh. Kipa menggelengkan kepalanya berulang kali, dan yang paling aku butuhkan adalah teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa. Selama aku memiliki teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa, kemampuan penyelamatku akan menjadi sangat meningkat, sehingga saya bisa bertahan lebih lama. Teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa. Dike menggelengkan kepalanya ringan, mengingat 2 sosok kuat yang dia lihat sebelumnya, dan berpikir, bahkan jika ada teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa, saya khawatir saya tidak akan bisa melarikan diri dari tangan orang-orang kuat seperti itu, kehidupan. Tiba-tiba, waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, meskipun masih ada langit berbintang di sekitarnya, langit berbintang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dick melihat sekeliling dengan takjub. Awalnya, seluruh tim mereka berada di dalam sebuah planet, tetapi sekarang benar-benar muncul di kehampaan. Ketakutan menyebar di hatinya, dan dia menatap Kipa di sampingnya. Aku melihat Kipa tidak bergerak, matanya kosong, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Dia segera menatap kapten tidak jauh, yang merupakan pemain terkuat di pasukan mereka. Namun, sang kapten, seperti Kipa, buta, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Hal yang sama berlaku untuk rekan satu tim lainnya, di seluruh tim, hanya dia yang tetap terjaga. Ini adalah, Dike sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak tahu apakah dia berada dalam ilusi atau semua rekan satu timnya berada dalam ilusi. Tepat pada saat ini, sesosok sosok menginjak kehampaan,
setiap langkah membawa riak kehampaan, dan satu demi satu dunia indah terbentuk di bawah jejak kakinya. Dike menatap kosong pada sosok yang datang, dia tidak bergerak sama sekali, dia tidak tahu apakah itu takut atau kaget. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Luo Feng tersenyum lembut. Dike masih tidak bergerak sama sekali, keringat merembes dari dahinya, dan pakaian dalam di dalam baju perang langsung basah oleh keringat. Melihat bahwa Dik tidak berbicara, Luo Feng melanjutkan, saya pernah berkata bahwa jika Anda tidak melakukan bisnis budak, saya akan memberi Anda harta. Saya sebenarnya tidak menyukai perdagangan budak, tetapi karena saya mengatakannya di awalnya, sekarang itu harus dilakukan. Dike masih tidak berbicara, dan tidak ada kegembiraan di hatinya, hanya sok, dan sok. Dia tidak bisa memikirkan harta apa yang diberikan Luo Feng padanya. Aku awalnya ingin memberimu harta suci, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, bukanlah hal yang baik untuk memiliki harta suci. Luo Feng berkata dengan lembut, di benua asal, dewa sejati mengambil untuk menghasilkan harta yang disebut tingkat suci, itu pasti akan menarik penjarahan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng mengeluarkan cincin dunia, melihat rekan satu tim di samping Dik, lalu memandang Dik, tersenyum ringan, meletakkan cincin dunia langsung ke mulut Dik yang terbuka, dan pergi. Setelah beberapa saat, rekan tim Dik bergerak, dan mata Godless menjadi pintar lagi. Kipa terus berbicara di samping Dik, melanjutkan topik sebelumnya. Ada apa denganmu? Kipa menggoyangkan penisnya, karena sejak awal, Dike mempertahankan gerakan yang sama, tanpa bergerak. Dike menelan tenggorokannya yang kering dan menelan cincin dunia. Kamu tidak tahu apa-apa. Dik menatap Kipa, keterkejutan di matanya masih belum hilang. Hah, apa yang kamu bicarakan? Kipa bertanya dengan curiga, bingung. Tidak ada apa-apa. Dike menghela napas ringan, dan kejutan di hatinya berangsur-angsur melemah. Jika dia tidak bisa merasakan cincin dunia ditelan ke dalam tubuhnya, maka dia akan berpikir bahwa semuanya barusan adalah ilusi. Dike melanjutkan percakapan normalnya, tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan atau keterkejutan. Hanya saja, jauh di lubuk hatinya sekarang, keterkejutannya semakin bertambah. Dia telah menjelajahi dengan hati-hati. Di cincin dunia itu, ada banyak harta, serta harta tingkat dewa sejati yang abadi. Semua harta yang digabungkan benar-benar sebanding dengan nilai harta tingkat suci. Aku punya kekayaan sebesar itu. Dik masih tidak percaya. Luo Feng dan kadal kecil itu terbang ke suatu arah, dan meskipun mereka berada di medan perang di mana yang kuat seperti awan, mereka tidak menemui masalah. Mengapa kamu memberi dewa sejati itu harta karun? Di medan perang antara manusia dan binatang buas ini, apakah kamu membantu musuh? Mungkin kamu tidak akan bersalah berkhianat. Kadal kecil itu tersenyum lembut. Itu tidak benar, aku bisa hartaku kepada siapapun yang menginginkannya. Luo Feng melihatnya, tapi kamu benar karena aku memberikan beberapa harta kepada dewa sejati dari klan binatang, aku harus memberikannya kepada harta karun dengan nilai yang sama dengan dewa manusia sejati. Kadal kecil itu sedikit terkejut, mengapa kamu melakukan ini? Untuk apa? Luo Feng berpikir berbagi, lalu tersenyum ringan, tidak ada tujuan, hanya iseng, melakukan apapun yang kamu mau. Lakukan sesukamu. Kadal kecil itu sedikit terkejut dengan jawaban Luo Feng. Luo Feng tersenyum dan mengungkapkan kadal kecil itu, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda menyerah di klan binatang dan memilih untuk ikut dengan saya ke klan manusia? Klan binatang lebih kuat, lebih aman di sana. Kadal kecil itu berpikir dan berkata sambil tersenyum, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Luo Feng hanya saat ini. Faktanya, kadal kecil itu mengikuti Luo Feng karena Luo Feng merasa ramah, dan karena dia dan Luo Feng telah mengalami hidup dan mati bersama, secara alami mengembangkan perasaan ketergantungan, tetapi kadal kecil itu tidak mau mengakuinya. Setelah itu, Luo Feng menyelamatkan seorang dewa sejati bernama Ling Luo. Karena menghancurkan, Ling Luo bertarung sendiri melawan 3 dewa sejati, dan bertahan selama setengah menit. Ini membuat Luo Feng sedikit cinta untuk bakat, dia merasakan menyelamatkannya dengan mudah, dan memberi Ling Luo ini cincin dunia. Nilai total harta setara dengan harta tingkat suci, yang nilainya sama dengan milik Dike. Kemudian Luo Feng dan kadal kecil itu datang ke medan perang lain, yang sebagian besar adalah wilayah pengaruh manusia. Pada saat ini, keduanya bersinar merah dan menghilang seketika.
Ibu kota negara Qin, di Istana Epang. Qin Zheng berdiri di bawah kuali Jiushu, memandangi senjata nasional kelas 4 yang agung, dan menghela nafas pelan. Pada saat ini, Luo Feng dan kadal kecil itu langsung muncul di aula. Qin Zheng menoleh perlahan, mengungkapkan Luo Feng, sedikit mengangguk, dan mengungkapkan kadal kecil itu. Kadal bertanduk darah Yuhuan telah menjaga senjata nasional kelas 5 selama beberapa generasi, dan telah memberikan kontribusi luar biasa untuk menjaga perdamaian benua asal. Atas nama umat manusia, saya mengungkapkan rasa hormat saya yang mendalam kepada kadal bertanduk darah Yuhuan. Qin Zheng membungkuk dengan sangat anggun. Melihat Qin Zheng bersikap sangat sopan, kadal kecil itu bingung untuk sementara waktu. Qin Zheng tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Selamat datang di ras manusia kita." "Oh, terima kasih," kata kadal kecil itu. "Sama-sama." Qin Zheng berkata, "Aku hanya ingin tahu, bagaimana situasi di alam Dewa Raja Surgawi saat ini." Di alam penguasa surgawi saat ini, tidak mungkin bagi orang kuat manapun untuk masuk. Kadal kecil itu percaya diri dengan kesedihan, seluruh alam dewa penguasa surgawi dipenuhi dengan energi ibuku. Energi yang telah dikumpulkan ibuku selama beberapa tahun, waktu yang lama itu luar biasa, bahkan jika itu memakan banyak waktu sepanjang waktu, dan setidaknya itu bisa bertahan selama ratusan juta zaman. Petik 2. Waktunya sangat singkat. Qin Zheng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saya harap kali ini cukup bagi kita untuk bersiap." Luo Feng tidak berpikir waktu era terlalu singkat, tapi dia tidak berpikir itu cukup. "Yang mulia, apakah Anda membutuhkan Luo Feng untuk melakukan sesuatu?" Luo Feng bertanya dengan hormat. Qin Zheng mendengarkan dan tersenyum sedikit, "Hal terpenting yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri." Luo Feng mengangguk ringan dan mendesah pelan di dalam hatinya, dengan kekuatannya sendiri, tidak cukup untuk terlibat dalam masalah besar kelompok etnis. Setelah percakapan singkat, baik Luo Feng dan kadal kecil itu dikirim kembali ke negara Su. Setelah itu, setelah Luo Feng dan kadal kecil itu bertemu Su Hua, mereka kembali ke mansion mereka di benua terapung. Karena Luo Feng menjadi raja para dewa dan disebut Tuan Kedua oleh Su Hua, rumah asli juga diubah dan menjadi lebih megah dan spektakuler. Luo Feng terbang di atas taman yang luas dan indah yang jaraknya jutaan tahun cahaya, terbang di atas istana yang megah, dan datang ke tempat latihan seni bela diri yang sangat besar. Luo Feng melihat ke kejauhan, dan banyak rumah tersebar lebih jauh darinya, tempat latihan seni bela diri. Itu tersebar dalam urutan acak, dan Luo Feng bahkan melihat ada banyak pasar di kejauhan, di mana banyak orang kuat melakukan perdagangan komersial. Ini seperti negara kecil. Semua ini dari tangan seorang desainer terkenal dari umat manusia. Dewa Luo Feng hanya mengajukan beberapa persyaratan, istana tidak boleh terlalu besar, orang dapat datang untuk berkultivasi dan hidup. Di antara istana dan lapangan pencaksilat, ada daerah dengan bebatuan dan air yang mengalir, bangunan taman. Seperti memindahkan daerah Jiangnan China ke sini. Ini juga satu-satunya tempat di benua terapung yang Luo Feng rancang dan bangun sendiri, dan juga tempat yang disukai Luo Feng untuk tinggal. Kadal kecil itu tertarik dengan keindahan yang unik ini, dan menyeret Luo Feng berkeliling, seperti anak kecil, dan untuk sesaat melupakan ketidakbahagiaannya. Kemudian Luo Feng membawa kadal kecil itu ke dalam ruang lubang hitam yang telah dibangun tadi. Apakah ini budak yang dikatakan Raja Naga? Kadal kecil itu melihat lubang hitam yang luas ini. Banyak penduduk tinggal di sini, sekte kultivasi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sini, dan ada juga beberapa orang kuat yang bertarung dan membunuh di dalamnya. Tuan, Kimodi, yang disebut kekuatan suci, segera terbang. Apakah para jenius dan pembangkit tenaga listrik potensial di atas dewa-dewa sejati telah diatur? Luo Feng bertanya. Para jenius potensial telah dipilih melalui pertempuran jenius dari semua tingkatan. 3 kelompok pertama telah diambil oleh tuannya. Ini adalah 2 kelompok yang tersisa, total 3.615 orang. Kimodi dengan hormat mengeluarkan cincin dunia, menggunakan kekuatan suci untuk mengubah tangannya dan menyerahkannya kepada Luo Feng. Luo Feng mengambilnya dan mengangguk, pertempuran jenius diadakan setiap zaman, selalu ada peluang, hanya untuk melihat apakah mereka bisa memperjuangkannya. Kemudian Luo Feng memikirkannya, berapa banyak dewa sejati yang telah bergabung di medan perang. Hampir setengah dari dewa sejati telah bergabung di medan perang, dan semua dewa sejati yang kosong telah bergabung di medan perang.
Ada dua medan perang yang bahkan membalikkan kerugian karena penambahan pasukan kita, dan beralih dari pertahanan ke serangan. Kimodi melaporkan dengan hormat. Ya, Luo Feng mengangguk, tidak semua bisa diatur di medan perang kerajaan Shu. Dewa sejati berikutnya yang mendaftar untuk bergabung di medan perang dapat diatur di medan perang kerajaan dewa lainnya. Ya, kata Kimodi dengan hormat. Setelah itu, Luo Feng memisahkan inkarnasi dari kekuatan ilahi, membawa cincin dunia ke alam semesta di dalam tubuhnya, dan dengan hati-hati mengatur para jenius itu. Karena alam semesta di dalam tubuh lahir belum lama ini, kehidupan di dalamnya tidak terlalu besar. Ini adalah wilayah yang sangat luas, dan bukan masalah besar untuk mengatur ribuan jenius. Sangat mudah untuk mengaturnya. Luo Feng memandang kehidupan yang lahir di dalamnya dengan kepuasan, merasakan esensi energi yang kaya dari alam semesta di tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum. Yuan memelihara semua hukum, dan 10.000 hukum memberi makan Yuan. Struktur kosmik ini jelas merupakan struktur teratas, dan karakteristik terbesar adalah balasan, kehidupan tanpa akhir, dan esensi energi. Ini beredar dalam siklus ini, waktu setelah siklus, energi esens akan meningkat 1 poin. Ini adalah siklus yang baik, dan alam semestaku juga tumbuh lebih kuat dalam siklus ini. Luo Feng tersenyum lembut, dan kehidupan yang hidup di dalamnya juga akan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Luo Feng memikirkan para prajurit Raja Binatang Buas Dunia. Dunia di dalam tubuh Raja Binatang dapat memelihara prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta di tubuh Raja Dewa juga bisa mengolah orang kuat. Meskipun keduanya berbeda, mereka juga memiliki banyak kesamaan. Di alam semesta batinku, yang kuat dikultivasikan dari yang lemah selangkah demi selangkah. Luo Feng berkata, tetapi para prajurit Raja Binatang Buas Dunia dapat dibuat dalam kelompok. Selama kekuatan binatang buas dunia cukup, mereka dapat menciptakan aliran prajurit yang kuat prajurit. Alam semesta dalam diriku memiliki esensi energi yang menakutkan, dan kemungkinan kelahiran orang yang kuat mungkin sangat tinggi. Pada waktunya, itu mungkin bahkan lebih kuat daripada pasukan yang dibawa oleh Raja Binatang Buas Dunia. Kekayaan esensi energi, Luo Feng mengungkapkan jumlah pembangkit tenaga listrik yang lahir di alam semesta dalam diri sendiri sangat optimis. Raja Binatang, Luo Feng tersenyum ringan, aku punya 2. Kota Dou, tempat berkumpulnya para pembudidaya, Pulau Luo Feng. Di kolam teratai yang indah, ada paviliun danau antik. Di paviliun, Dewa Luo Feng, Morosa dan Sue Qiong duduk dengan tenang. Tiba-tiba, Luo Feng membuka matanya dan berdiri. Tuan, Morosa dan Sue Qiong segera menyadari tindakan Luo Feng. Saya tidak dapat meningkatkan kekuatan saya dengan meditasi. Luo Feng tersenyum ringan, selanjutnya, saya akan bertarung dengan banyak Raja Dewa di Tianjing di ruang pertempuran Raja Dewa Tianjing. Menjadi lebih kuat. Aku khawatir mereka tidak membawa kerja keras yang cukup. Morosa tersenyum kecil. Tuan memiliki kehendak pertobatan dan teknik rahasia di surga. Saya khawatir sebagian besar Raja Dewa di lapangan tidak dapat bertahan selama beberapa putaran. Satu-satunya ancaman adalah mereka bersatu. Sue Qiong mengikuti Moruo kata-kata Sa menyatakan alasan, tidak cukup mengasah. Dalam hal ini, saya tidak akan menggunakan 2 kemampuan ini, wasiat saya hanya dapat digunakan untuk pertahanan, dan cakra ruang waktu tidak dapat digunakan. Bagaimana menurut Anda? Luo Feng bertanya dengan senyum ringan. Hanya saja pertarungan semacam ini dengan kekuatan cadangan, efek tempernya mungkin tidak terlalu bagus. Morosa merenung sedikit. Kalau begitu tambahkan hukumannya. Luo Feng berpikir sejenak, setelah memasuki ruang pertempuran, jika kamu keluar, rekor sebelumnya tidak akan dihitung. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda memilih untuk mundur dari ruang seni bela diri setelah menggunakan serangan kehendak dan teknik rahasia di langit? Sue Qiong bertanya. Hanya jika saya jatuh ke dalam krisis yang tidak dapat diubah, saya dapat menggunakan 2 metode ini. Luo Feng berkata, artinya, jika saya tidak menggunakannya, saya akan dibunuh oleh lawan, jadi saya secara alami harus mundur dari ruang pertempuran. Morosa dan Sue Qiong keduanya mengangguk, dan kemudian berkata serempak, saya berharap Master akan menjadi lebih kuat di ruang seni bela diri. Di antara gunung-gunung dengan banyak puncak, Raja Dewa yang berjalan dengan kuat melewatinya. Dia mengenakan pakaian besar berwarna darah, dan seluruh tubuhnya tertutup oleh lapisan-lapisan berwarna darah bekas luka yang terlihat sangat ganas.
Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, bahkan tidak sedikit masalah yang bisa lolos dari matanya. Jarak, sosok yang seluruh tubuhnya ditutup baju besi putih perak berjalan perlahan, yang membuat Raja Dewa Serigala Biru segera berhenti dengan waspada. Klan monster, klan serigala. Sosok putih perak itu memegang pedang, penuh momentum. Manusia, pedang darah di belakang Raja Dewa Serigala Biru terbang langsung, berubah menjadi pita, dan langsung menusuk sosok perak itu. Pedang di tangan sosok perak itu sepertinya menggesek secara acak, tapi itu mengenai Streamer dengan sangat presisi, menyebabkan pedang berwarna darah itu terbang menjauh. Pedang itu hanya terlempar sejauh setengah kilometer sebelum ditangkap oleh Raja Dewa Qinglang yang terbang di belakangnya. Raja Dewa Qinglang memegang gagang pedang, momentumnya terus meningkat, dan dia mengayunkan pedang yang tak tertandingi, membawa langit penuh pedang bunga pedang. Untuk sewaktu-waktu, bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, dan itu seperti taman yang terbentuk dari udara tipis. Di taman, gerakan sosok perak itu sangat halus. Qinglang sedikit terkejut. Kekuatan total lautan cahaya pedang hanya 50, tetapi dia tidak kalah sedikit pun dalam konfrontasi dengan bunga pedang di langit. Anda harus tahu bahwa setiap bunga pedangnya dapat meledakkan 60 tingkat kekuatan. Aku tidak menyangka bahwa seorang raja dari alam tak bertuhan akan berani datang ke ruang pertempuran di Tianjing. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Raja Dewa Qinglang telah melihat alam Luo Feng melalui menyerang, karena tidak ada dewa di Tianjing. Kekuatan serangan raja akan lemah hingga hanya level 50. Sosok itu tidak menjawab, dan lautan cahaya pedang terus menghantam bunga pedang itu, kekuatan bunga pedang itu. Instan, Raja Dewa Serigala Biru memandang sosok perak itu, tersenyum menghina, dan bergegas ke depan, pedang di tangannya memancarkan cahaya merah dan biru, dan aura jalan air dan api yang sangat kuat langsung menekan sosok perak itu. Sosok perak itu berdiri diam dalam aura kekerasan jalan air dan api, meskipun menunjukkan kekuatan, itu membuat orang berkeringat. Raja Dewa Serigala Biru menunjukkan senyum percaya diri, meskipun pihak lain hanya Raja Dewa yang tidak menggunakan lingkungan, dia masih menunjukkan ilmu pedang terkuatnya. Dia tahu betul bahwa Raja Dewa Wuyongjing yang bisa datang ke ruang Tianjing Dou pastilah Raja Dewa Wuyongjing yang telah memenangkan gelar tertinggi. Dan siapa yang bisa mendapatkan gelar tertinggi, siapa yang tidak memiliki dua kuas, dia tidak berani meremehkannya, jika dia harus berurusan dengan Raja Dewa yang tidak digunakan, dan selokan terbalik, itu akan membuat orang tertawa keras. Raja Dewa Serigala Biru menempelkan jalan air dan api ke pedang, dan pedang itu memiliki aura yang sepertinya menembus segalanya, dan saat berikutnya, pedang itu akan jatuh pada sosok perak. Pada saat ini, lautan cahaya pedang yang telah memusnahkan sebagian besar, tiba-tiba melompat keluar dari seekor binatang berbentuk ikan yang sangat besar. Raja Dewa Serigala Biru benar-benar tidak menyangka bahwa lautan cahaya pedang yang diabaikan benar-benar akan memiliki perubahan seperti itu. Untuk sementara, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan ditelan oleh makhluk asing berbentuk ikan. Buka untukku. Blue Wolf God King meraung, dan pedang di tangannya ditusuk dengan keras, dan seluruh binatang berbentuk ikan terguncang, dan cahaya pedang yang sangat kental langsung dihamburkan oleh sebagian besar. Dan tepat ketika Blue Wolf Divine King melonggarkan sedikit karena dia akan melepaskan diri dari belenggu binatang berbentuk ikan, alam semesta kecil diam-diam menelannya dalam sekejap, dan kemudian energi di sekitarnya terkompresi dengan gila-gilaan. Raja Dewa Serigala Biru juga bereaksi dengan cepat, langsung menopang perisai energi yang sangat kuat, dan pada saat yang sama, pedang perang terus bergetar, menghabiskan energi alam semesta kecil sebanyak mungkin. Gemuruh. Ledakan mengerikan menyebar dengan gelombang udara yang mencengangkan, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya dibawa oleh gelombang udara seperti lasan dari kejauhan. Setelah beberapa saat, akibat dari ledakan itu berhenti mendatangkan malapetaka, dan sosok Raja Dewa Qinglang perlahan muncul. Dia melihat ke tempat di mana sosok perak itu berdiri. Sekarang, tidak ada seorang pun di sana. Lari, Raja Dewa Serigala Azure benar-benar merasakannya, tetapi dia tidak merasakan aura sosok perak itu, seolah-olah menghilang begitu saja. Mungkinkah Raja Dewa Wuyong, yang telah memenangkan gelar tertinggi, adalah yang terbaik dalam kecepatan? Raja Dewa Qinglang hanya bisa mengaum dengan enggan, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Setelah hanya setengah detik, Raja Dewa dari keluarga mekanik terbang. Pertempuran sepertinya sudah berakhir, tapi sayangnya sudah terlambat. Kalau tidak,
Menyelinap serangan diam-diam saat mereka bertarung mungkin meningkatkan rekorku oleh 2 Raja Dewa. Berhenti dan segera pergi. Selanjutnya, 5 Raja Dewa datang satu demi satu. Salah satu Raja Dewa Klan Batu dan Raja Dewa Aliansi Renaissance datang hampir bersamaan. Mereka hampir bertarung. Berhati-hatilah, jika tidak, aku takut mereka akan benar-benar bertarung. Setelah itu, tidak ada Raja Dewa yang lewat. Di kejauhan, ada tumpukan kotoran yang jatuh di sana karena ledakan. Tiba-tiba, tanah bergerak, dan sosok putih perak muncul dari udara tipis, kemudian sosok itu terbang langsung ke kejauhan. Setelah terbang selama lebih dari 200 miliar tahun cahaya, sosok perak itu datang ke gurun, dan kemudian mengebor langsung ke gurun. Setelah sekitar 60 miliar tahun cahaya, sosok perak itu berhenti. Tempat dia berhenti adalah sebuah gua di bawah gurun. Gua itu berbentuk kubus, tampaknya buatan manusia. Dan pada 3 dinding gua terdapat pahatan pisau perang yang sangat indah, dalam keadaan kesurupan membuat orang merasa bahwa itu adalah pisau yang asli. Topeng sosok perak akhirnya jatuh, memperlihatkan seorang pemuda manusia dengan rambut hitam pendek. Itu adalah Luo Feng. Sudah 3 bulan sejak saya memasuki ruang pertempuran di lapangan. Dalam 3 bulan ini, saya telah bertarung 5 kali, tetapi saya belum bisa membunuh lawan saya sekalipun. Luo Feng menghela nafas pelan, hanya saja saya tujuannya bukan untuk mengalahkan mereka, tetapi untuk menguji ilmu pedang. Secara umum, tujuannya telah tercapai. Meskipun, laut terapung, dan akhir reinkarnasi, saya masih tidak dapat melewati ambang level 50, kemajuannya memang ada di sana. Luo Feng menyimpulkan, arahnya tidak salah, dan peningkatan berkelanjutan akan selalu membuat ilmu pedangku melewati ambang ini. Luo Feng sangat yakin bahwa ilmu pedangnya bisa melewati ambang peringkat 50. Di antara teknik rahasia menyerang, langkah ke-30, ke-50, ke-70, ke-90, ke-95 dan ke-100 adalah ambang dari 6 gerbang. Ketika Luo Feng melewati ambang dari langkah ke-30, butuh banyak pemikiran. Dan ambang batas urutan ke-50 yang ingin saya lewati sekarang adalah batas antara Raja Dewa dari alam tidak berguna dan Raja Dewa di lapangan. Jika alam mencapai ranah lapangan, orang kuat manapun dapat dengan mudah menghancurkannya, melalui ambang ini. Tetapi untuk Dewa Raja Wu Yongjing, hanya beberapa jenius yang dapat melewati ambang batas ini melalui latihan keras. Jika melewati ambang 30 langkah itu seperti mendaki gunung, maka ambang 50 langkah itu seperti orang yang tidak memiliki landasan kultivasi berjalan dari bumi ke matahari, kesulitannya bisa dibayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.